semuanya, balik lagi di Mutiara Teori. Di video kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget buat kalian yang lagi ambil matkul pemrograman Android atau baru mau nyemplung ke dunia mobile development. Kita bakal bikin sebuah Pokemon apps atau disebut juga dengan Pokédex sederhana menggunakan Flutter di Android Studio. Secara teknis, aplikasi Pokemon yang kita bangun ini mengandalkan Flutter SDK sebagai framework utama dengan bahasa pemrograman Dart untuk menyusun logika dan antarmukanya. Untuk lingkungan pengembangannya, nantinya kita akan menggunakan Android Studio karena fiturnya sangat lengkap, mulai dari manajemen SDK hingga emulator untuk pengujian. Inti dari aplikasi ini terletak pada integrasi Poké API sebagai sumber data eksternal, yang nantinya kita akan melihat objek yang dapat ditampilkan di layar. Kita juga akan menerapkan konsep state management sederhana untuk mengatur alur data, agar aplikasi tetap responsif dan clean saat menampilkan daftar maupun detail Pokemon secara real time. Bagaimana prosesnya? Yuk, langsung lihat ini dia tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, kita klik New Flutter Project dan pilih location folder yang kalian inginkan. Pastikan sudah benar, jika sudah kita klik Next dan namai project yang kita akan buat. Seperti contoh di sini, saya menamai My Pokemon Apps untuk project saya. Lalu, untuk project location-nya, kita pilih di folder yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu, kita klik Create. Sambil menunggu selesai, langkah selanjutnya adalah kita ke Device Manager untuk menyiapkan emulator, dan kita bisa pilih jenis emulator apa yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Pixel 7a. Dan untuk API-nya, saya menggunakan API 34 Upside Down Key. Setelah itu, kita bisa run agar tidak ada kendala. Dan tampilannya akan seperti ini. Klik titik 3, lalu klik Edit, dan ke Additional Settings. Ubah pada bagian grafis menjadi software. Setelah diubah, kita klik Finish. Jika emulator sudah berjalan secara berhasil, maka tampilan layarnya akan seperti ini. Lalu teman-teman, ini ada bagian yang tidak termasuk recording. Dan sebelum masuk ke tahapan Dart file, membuat folder baru di folder library yang sudah tersedia. Klik folder library atau lib, lalu klik kanan dan klik New. Pilih New Folder dan namai Search atau SRC. Baru setelah itu, teman-teman bisa melanjutkan tutorial berikut ini. Pada folder SRC, kita akan membuat New Dart File. Lalu untuk Dart File utama, kita akan menamai Main Dart. Dan untuk Dart File yang kedua, saya akan menamai Pokemon_model Dart. Jika sudah, kita akan memasukkan sintaks import package di line pertama agar bisa mengakses library Flutter. Masukkan stateless class Pokemon. Lalu kita hapus bagian keyword cons dan ubah nilai return placeholder menjadi scaffold agar nantinya kita dapat menambahkan app bar dan body. Setelah itu, panggil atribut color dan arahkan ke colors white. Pindah ke main Dart dan masukkan stateless dengan memberi nama baru My Apps New. Ubah kembali returns cons placeholder menjadi returns material apps. Isi title dengan My Flutter dan home menjadi Pokemon. Ubah run app sesuai stateless yang telah dibuat. Bisa di-run terlebih dahulu. Setelah di-run, nanti kalian bisa masuk langsung ke PubSpec YAML. Tujuannya adalah untuk mengatur manajemen aset. Pada aset, arahkan ke folder image. Dapat kita lihat bahwa sudah ada directory image dengan 10 karakter Pokemon yang telah disalin gambarnya dari folder ke directory image. Lalu kita buat 2 subdirectory di search dengan nama yang pertama adalah directory page dan yang kedua adalah directory data. Lalu pada directory data kita akan membuat Dart file yang dinamai Pokemon Model.
Sekarang pada tahap pembuatan model data, definisikan sebuah kelas bernama Pokemon Model. Tambahkan dua properti utama dengan tipe data string, yaitu name untuk menyimpan Pokemon dan string image untuk menyimpan pet gambarnya. Selanjutnya, tulis kembali kelas Pokemon Model dan di dalamnya terdapat konstruktor isi dengan this name dan this image. Penggunaan ini tujuannya adalah untuk menginisialisasi Pokemon agar nantinya efisien saat membangun daftar. Selanjutnya, kita drag file Pokemon Dart dan kita drop ke folder page di panel project dan klik refactor. Lalu kita kembali ke file Pokemon Dart. Deklarasikan finalist dengan tipe data Pokemon Model. Setelah itu, masukkan sintaks seperti yang ada pada video tutorial. Lalu, kita harus menuliskan dengan spesifik. Tujuannya agar framework Flutter dapat merender aset tersebut dari subdirectory proyek kita secara tepat. Lakukan secara berulang sesuai jumlah karakter Pokemon yang kita masukkan. Perhatikan kembali untuk name-nya adalah nama sesuai file tersebut disimpan. Jika sudah selesai, masuk ke tahap berikut. Ubah body container menjadi list view builder. Lalu, teman-teman bisa mengikuti alur penulisan kode yang sedang saya demonstrasikan. Lakukan hingga selesai. Tahap akhir kita running dan kita tunggu. Ini merupakan tampilan hasil akhir aplikasi Pokemon yang clean dan sistematis. Dan kita akan melakukan running ulang untuk melihat secara keseluruhan prosesnya dari awal. Maka tampilan akhirnya akan seperti ini. Selamat mencoba dan terima kasih.